ya. UGM, polemik ini dijawab sama UGM, ya. Gimana lah ya, sudah ada waktu untuk diskusi. Tujuan saya ingin diskusi face to face dengan dia, bila perlu dengan FGD, ya. Fokus grup diskusi di mana? Di sana ada ahli-ahli lain, ada pakar-pakar lain, ya. Ini sudah kita upayakan dari awal, ya, dari awal. Kemudian saya telepon dia, ini tanggal 24 Maret lah saya ke perpustakaan Fakultas Kehutanan, ya, di mana saya minta izin kepada dekan di sana untuk mengakses ijazah teman-teman Jokowi. Ternyata saya juga diberikan ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi pada saat itu ada 2, karena hampir semua, ya, ijazah, bukan skripsi, ya, skripsi itu 2, ya, karena memang dikumpulkan di perpustakaan itu ada 2. Ya. Nah, inilah foto-foto yang saya kirimkan. Ya. Foto-foto ini cukup banyak, ya, termasuk juga video-videonya saya kirimkan ke dia. Nah, ini video-video saya. Dan video-video inilah yang disalahgunakan dia, ya, untuk menguatkan asumsi-asumsinya dia. Jadi dia pilihkan lah, ya, video-video yang dianggap dia di-capture lah. Misalnya Pak Sigit, yang lainnya. Padahal kita sudah minta untuk diskusi pada saat itu. Ya. Nah, saya coba balik lagi. Nah, video sangat banyak saya kirimkan. Selain saya kirimkan ke sini, saya kirimkan juga ke grup WhatsApp DVS. Ya. Termasuk, nah ini, ya, ini yang saya katakan, percetakan perdana. Ya. Jadi pembatas buku ini sama semua seragam, ya, semua yang dari perdana, ya. Dan ada beberapa versi, ada yang sudah cabangnya ada 3, ada cuma 1, ada cuma 2, cuma 3. Jadi memang percetakan perdana ini digunakan oleh kebanyakan mahasiswa di sana. Bukan hanya Fakultas Kehutanan, nanti saya tunjukkan fakultas yang lain juga. Jadi kalau dia jadi ini mungkin saya coba cerita lagi. Ketika saya mengirimkan ini ke dia, bagaimana tanggapannya? Ya. Nah, memang ada yang unik, ya, dari beberapa skripsi. Jadi dari 40-an, lebih 50% itu tidak ada tanda tangannya. Dan itu adalah fakta yang kita temukan. Nah, fakta yang kita temukan itu dijadikan dia asumsinya bahwa ini nggak sah, berarti semua skripsi itu tidak benar. Itulah yang di benak dia, itulah yang dipikirkan dia sampai sekarang. Ya, jadi dia merasa bahwa skripsi yang nggak ada tanda tangannya tidak sah, sehingga tidak valid lah ijazah itu. Nah, padahal dia nggak tahu, gitu ya, bahwa dulu yudisium tidak menggunakan skripsi. Ya, skripsinya itu masih berupa kertas, ya, kertas ketikan-ketikan semua, gitu kan. Ini dicetakkan sebagai untuk wisuda. Jadi bukan syarat untuk lulus ini. Yudisium itu ada skripsi dalam bentuk lain, dalam ketikan-ketikan tadi. Tapi ketika ingin dijadikan buku skripsi, baru dicetakkan. Sehingga ketika mereka sudah dapat tanda tangan yudisium, mereka nggak gunakan itu. Kenapa? Karena masih ketikan. Mesin tik kelihatan jelek. Ya. Memang ada beberapa yang menggunakan mesin tik. Ya. Tetapi itu adalah perbedaannya, ada orang yang punya uang lah istilahnya. Uang dalam artian untuk membayar percetakan. Karena salah satu halaman itu cukup mahal zaman itu. Ya. Itu informasi. Sehingga tidak semua orang mencetakkan bagian sampul, bagian depan, dan seterusnya. Tetapi ada kebanyakan itu memang mencetakkan bagian sampul, halaman pengesahan, dan seterusnya. Ya. Sampai daftar isi. Daftar isinya sudah mulai mesin ketik. Ya. Nah, itulah yang dibuat dia, yang membuat dia berasumsi bahwa skripsi ini palsu semua. Jadi kalau saya tanya, gitu ya, secara logika, gitu ya, berarti skripsi fakultas-fakultas lain juga yang menggunakan percetakan yang sama, menggunakan bentuk font yang sama, itu palsu. Nah, ini yang menjadi tidak logis, ya, bagi orang-orang ini, ya, pakar-pakar tersebut. Ya. Nah, kemudian apa nih, Mas Joshua, batas-batas yang membedakan antara metodologi ilmiah yang benar dan asumsi personal yang dibungkus seolah-olah menjadi ilmiah? Kemudian mungkin nanti kita bisa berpindah ke Pak Nuh karena namanya sudah disebut-sebut di chat WA. Iya, jadi gini. Seperti yang saya sudah tulis sebenarnya dalam artikel saya di blog saya, gitu ya. Orang-orang ini sangat berani, gitu ya, menyatakan bahwa padahal dia baru menganalisis satu skripsi aja, atau bukan satu skripsi, satu ijazah saja, dia sudah menyatakan bahwa ini 1000% palsu. Ini udah jelas, nggak ada peneliti yang seperti itu. Ya. Dia tidak membandingkan dengan teman seangkatannya, dia tidak membandingkan yang lain, dan dia tidak punya akses ke sana. Nah, yang lucunya, ya, di berbagai video-video dia mengaku ke Fakultas Kehutanan. Memang benar dia Fakultas Kehutanan, ada fotonya, dan dia sudah mendokumentasi skripsi Jokowi, memfoto halaman pengesahannya, melihat skripsi teman-temannya. Itu tidak benar, ya. Pada saat dia ke Kehutanan, dia tidak menemukan apapun skripsi Jokowi maupun teman-temannya, ya. Sebelum tanggal 15 mereka baru bisa akses, dan itu pun sangat terbatas, mungkin hanya 2 skripsi, dan dia nggak punya kesempatan untuk mendokumentasi seperti yang saya lakukan. Justru dokumentasi saya yang digunakan dalam semua video-videonya. Semua yang ada pengesahan segala macam, yang kosong tanda tangannya, yang tangan saya yang bolak-balik, ini tangan saya. Ini yang saya gunakan, satu lagi memfoto, gitu ya, tangan saya yang bolak-balik, itu tangan saya.
Nah, bagaimana mungkin seorang peneliti menggunakan hasil karya orang lain, menggunakan dokumentasi orang lain? Bagaimana dia memverifikasi itu? Apakah benar itu? Kalau saya udah edit-edit bagaimana? Gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Saya nggak menyatakan saya melakukan penelitian. Dia yang menyatakan dia melakukan kajian ilmiah. Peneliti mana? Pengkaji ilmiah mana yang menggunakan dokumentasi orang lain? Harusnya dia harus mendapatkan sendiri, baru dia bisa meyakini 1000% segala macam. Masalahnya dia menggunakan data-data dari internet, data-data yang saya kirimkan. Ya, ini kesalahan fatal, ya, sehingga nggak mungkin lah, ya, bisa kita mempercayai orang-orang seperti itu, ya. Oke, Baik, mungkin itu Mbak barangkali Atin. ke Pak Nuh.